cairnya lebih kecil atau lebih besar daripada massa jenis benda? Halo Rehan. Halo. Ya. Tadi kalau tenggelam, massa jenis zat cairnya itu lebih kecil atau lebih besar daripada massa jenis bendanya? Sama dengan dong. Sama dengan kan kalau melayang. Kalau Oh. tenggelam? Lebih kecil. Oke, good. Nah, di sini di melayang itu contohnya ada telur yang dimasukkan ke dalam air, kemudian ada juga ikan. Oke. Ya. Pokoknya Rehan perlu digarisbawain aja kalau misalnya melayang berarti air sama benda itu beratnya sama. Tapi kalau misalnya tenggelam berarti air sama benda berat siapa? Kalau tenggelam air sama benda berat siapa? Apa? Kalau misalnya tenggelam air sama benda berat siapa? Air. Benda. Air apa benda ya? Air deh. Nah, oke, di sini pokoknya yang perlu Rehan ingat adalah yang sudah kita garis bawain tadi. Bunyi tenggelam. Kenapa? Kenapa bisa tenggelam? Karena massa jenis zat cairnya lebih kecil dari massa jenis benda. Atau berat di zat cairnya lebih kecil daripada berat benda. Oke? Oke. Oke, nanti Rehan belajar fokus di sini. Bentar. Masih belum Ini ya. mengerti. Apalagi ngitungnya ribet. Kenapa? Apalagi ngitungnya aja susah. Ya nggak dong. Nanti kakak ajarin cara gampangnya, oke? Oke. Pokoknya kalau belajar, Rehan itu nggak boleh mikir susah nih, ini nggak bisa nih. Pokoknya Rehan tuh harus optimis bahwasanya Rehan bisa mengerjakan ini, pasti nanti bakal bisa. Tapi Kalau kalau misalnya pas bingung, belajar udah negatif thinking nih, kalau Rehan udah nggak percaya diri Rehan, pasti nantinya hasilnya juga nggak akan maksimal. maksimal. Oke? Dengan cara apa Kalau biar misalnya nih apa maksimal? ya? Ya. Kenapa? Kalau misalnya bingung nih, nah atusan apa ya? Pusing gitu ya? Itu Ya, gimana? Terus ya, sangat susah. kalau fisika itu emang lebih berat daripada biologi, tapi pasti bisa karena Rehan terbiasa belajar. Makanya kakak selalu ingetin Rehan bahwa, ayo Rehan, kalau misalnya selesai pelajaran itu Rehan harus Belajar lagi. belajar lagi, diulangi lagi, baca lagi, biar kalau misalnya kita itu udah kebiasaan baca, pasti itu akan gampang teringat gitu di pikiran kita, oke? Oke. Oke, bisa dilanjutin? Ya. Pokoknya Rehan nggak usah bingung. Di hukum Archimedes ini ada 3 poin aja yang perlu Rehan ingat, yaitu tenggelam, melayang, sama terapung. Nah, tadi kita udah bahas bareng-bareng di tenggelam. Oke, bahwasanya apa itu tenggelam? Tenggelam itu adalah massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Iya. Oke? Iya. Rehan fokus di situ. Pokoknya kalau Rehan udah paham apa makna dari tenggelam, Rehan pasti nggak bakal kebingungan lagi. Oke, tadi tenggelam apa Rehan? Massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya adalah berat benda itu lebih berat daripada tekanan airnya. Maka ketika benda tersebut dicelupkan ke dalam air, benda tersebut akan tenggelam. Oke? Tenggelam. Yes, dia akan tenggelam nih. Tapi beda sama melayang. Bedanya apa? Kalau melayang tandanya massa jenis zat cairnya itu sama dengan massa jenis benda. Oke? Ya. Kalau Rehan masih bingung apa itu massa jenis? Apa itu massa jenis? Oke. Massa jenis itu berarti berat.
Oke? Ya. Oke. Di sini yang terakhir kita akan ngebahas tentang terapung. Apa itu terapung, Rehan? Coba dibaca di layar. Zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Nah, oke, terapung itu kebalikan dari apa Tenggelam. berarti? Kok tenggelam? Iya betul, kebalikan dari Tenggelam. tenggelam. Kalau tenggelam tadi air lebih kecil dari benda, kalau terapung airnya lebih besar daripada benda. Benda. Contohnya apa? Contohnya, Rehan Styrofoam.